Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami yaitu tentang Digital Payment System. Sebelum kita masuk ke materinya nih, kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya M. Rivolo Putra. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pasti tentang Digital Payment System. Apa sih Digital Payment System itu? Nah, penjelasan simpelnya itu adalah Digital Payment System adalah elemen penting dalam bisnis digital yang memungkinkan penggunanya itu lebih cepat, mudah, aman, efisien dalam melakukan transaksi secara digital. Itu pengertian dasar dari Digital Payment System ini. Oke, lanjut. Nah, sebelum dibentuknya sistem pembayaran digital atau digital payment system ini, itu pasti ada namanya tujuan utamanya nih, bagaimana cara dikembangkannya. Yang pertama itu ada mempercepat proses transaksi. Yang kedua itu ada mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Yang ketiga itu ada memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya. Yang keempat itu ada mengurangi resiko kriminalitas seperti kita membayar ke uang tunai. Ya, misalkan kita ke pasar nih, ke pasar kita megang cash. Nah, dengan adanya cash itu di dompet kita bisa meningkatkan kriminalitas yang ada di Indonesia ini. Ya, jadi kalau misalnya kita di dompet nih, kita megang uang cash, pasti kabur itu ada duit cash kita. Beda cerita kita misalkan adanya kartu ATM atau mobile banking. Nah, itu kita masih bisa melakukan laporan di bank-bank tersebut sesuai dengan kartu ATM kita. Jadi seperti itu. Yang terakhir itu ada mendorong pertumbuhan ekonomi secara digital. Nah, itu adalah tujuan utama pengembangan dari digital payment system. Oke, kita masuk ke materinya nih. Yang pertama itu tentang perjalanan menuju cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai. Nah, ini bisa diartikan ya, arti dari cashless society ini adalah para masyarakat itu melakukan transaksi secara digital, jadi tanpa menggunakan uang tunai atau uang fisiknya. Nah, jadi menurut ahli nih, menurut dari OECD pada tahun 2020, cashless society ini adalah kondisi di mana di wilayah tersebut transaksi keuangannya dilakukan secara digital tanpa menggunakan uang cash atau uang tunai atau uang dalam bentuk fisik. Nah, jadi dari kebijakan tersebut, kebijakan itu dapat dilakukan di beberapa negara yang ada di dunia ini. Nah, untuk faktor-faktor pendorongnya itu yang pertama ada infrastruktur yang baik, terus regulasi yang mendukung seperti pemerintah dan bank sentral, dan yang keempat itu ada perubahan perilaku masyarakat. Nah, ini SDM juga harus diubah nih. Jadi SDM mereka tuh harus mengerti tentang pemahaman dari teknologi digital ini. Dan yang terakhir itu adanya dukungan teknologi dari smartphone dan aplikasi mobile seperti Dana, banking, GoPay dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya di sini saya memakai dari negara Swedia. Negara Swedia ini hanya 41% dari masyarakatnya itu yang melakukan transaksi keuangan secara langsung atau secara cash, secara tunai. Nah, jadi di negara Swedia ini mereka rata-rata melakukan transaksi keuangannya secara digital. Bahkan bukan cuma di tempat-tempat toko-toko retail atau kafe-kafe, tempat makanan dan sebagainya, mereka ini melakukan transaksi secara digitalnya ini itu ada di pasar tradisional. Bayangkan, sebuah pasar tradisional itu melakukan pembayaran transaksinya itu secara digital. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia pasar tradisional masih menggunakan secara cash atau secara tunai. Nah, jadi seperti itulah kenapa negara-negara di luar sana itu bisa melakukan kebijakan cashless society ini. Kalau di Indonesia kenapa tidak bisa? Karena masih banyak wilayah-wilayah yang belum mengerti tentang pemahaman dari teknologi digital ini. Jadi makanya Indonesia itu sulit sekali melakukan kebijakan tersebut. Nah, jadi itulah salah satu alasan kenapa Indonesia masih tertinggalan teknologinya, karena SDM mereka itu sangat minim tentang pemahaman teknologi.
Yang kedua itu kita akan membahas tentang B2C dari digital payment system, yaitu business to customer. Nah, jadi ini menurut dari London Traveller pada tahun 2021, pembayaran B2C ini merujuk pada melakukan transaksi keuangan yang dilakukan oleh customer untuk membayar barang atau jasa yang dilakukan dengan cara transaksi keuangan digital. Nah, biasanya skenario yang terjadi pada saat mereka membeli barang atau jasa di e-commerce, terus membayar transportasi seperti Grab, Gojek, terus ada layanan digital, dan yang terakhir itu retail offline. Nah, retail offline ini itu biasanya lebih ke minimarket atau kafe, makanan. Nah, jadi itu adalah salah satu bagaimana customer bisa melakukan pembayaran digital pada usaha-usaha yang ada di dunia ini. Jadi seperti itu. Yang kedua, setelah kita memahami tentang B2C, yang masih kita akan memahami tentang B2B dalam digital payment system ini. Nah, sama seperti tadi, menurut ahli dari London dan Trevor pada tahun 2021, pembayaran B2B ini adalah transaksi keuangan yang dilakukan antara bisnis to bisnis atau perusahaan ke perusahaan. Nah, untuk contoh nyatanya ini ya adalah perusahaan konveksi itu menjual barangnya itu langsung ke toko baju, jadi tidak langsung ke customer. Jadi itu yang dinamakan B2B, business to business. Itu adalah salah satu contoh dari B2B itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu kita membahas tentang mobile payment system atau sistem pembayaran mobile. Nah, mobile payment system ini adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh perangkat seperti smartphone atau tablet yang dilakukan secara digital tanpa harus mengeluarkan uang tunai atau uang fisiknya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya kita melakukan ketika kita ingin memesan makanan, kita biasanya membayar dengan barcode atau QRIS namanya. Itu kita scan dan kita langsung bayar. Itu yang dinamakan mobile payment system atau sistem pembayaran mobile. Dari sistem pembayaran mobile ini itu ada yang namanya kartu near contact atau pembayaran NFC. Nah, jadi pembayaran NFC ini itu adalah near field communication, adalah teknologi komunikasi jarak dekat yang menggunakan smartphone atau kartu. Jadi sistemnya itu ketika kita menempelkan kartu ke alat pendeteksinya, maka alat pendeteksi itu akan membaca di kartu ini. Contohnya nih, contoh besarnya itu ada di kehidupan sehari-hari, khususnya bagi pengguna mobil ya. Itu ketika kita ingin membayar tol, kita harus menggunakan yang namanya e-tol atau kartu elektronik tol. Nah, jadi ketika kita sudah ada di depan pintu gerbang tol, kita membayar tol dengan cara ditempelkan atau didekatkan ke alat mesin detektor itu atau alat mesin pendeteksinya. Nah, ketika kita sudah menempelkan atau mendekatkan kartu tersebut ke alat pendeteksinya, barulah gerbang tol itu akan terbuka dan melihat berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar tol tersebut. Jadi itulah yang dinamakan NFC. Nah, itu untuk kartu. Nah, kalau untuk smartphone itu zaman sekarang ini hanya beberapa smartphone yang memang ada fitur dari NFC ini. Tidak semua smartphone di Indonesia itu ada fitur NFC-nya. Jadi ketika kita ada fitur yang di smartphone, ketika kita ingin membayar makanan, kita hanya menempelkan saja handphone tersebut ke alat pendetektornya. Jadi misalnya kita buka banking, setelah itu kita hanya menempelkan dari handphone ke alat pendetektor, barulah kita bisa membayarnya. Nah, penggunaan NFC ini sangat mudah. Kita hanya menempelkan atau mendekatkan ke alat pendetektor tanpa harus menggunakan PIN atau passwordnya. Jadi seperti itulah cara kerja NFC-nya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aijar. Kali ini kita akan bahas di next slide selanjutnya. Kali ini kita akan bahas mengenai tantangan dan faktor keberhasilan sistem pembayaran digital. Mungkin teman-teman sudah tahu dan sudah paham atau sering menggunakan sistem pembayaran digital. Yap, benar banget. Sistem pembayaran digital adalah metode transaksi elektronik yang dimana memungkinkan penggunanya atau konsumennya dan juga bisnis untuk melakukan pembayaran tanpa uang tunai secara fisik dan melalui perangkat seperti ponsel, kartu, komputer, atau internet banking.
Mungkin teman-teman sering menggunakan ponsel ataupun internet banking untuk melakukan transaksi secara online dan non-fisik. Nah, di sistem ini mendukung ekosistem digital dengan mempercepat transaksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kenyamanan bagi penggunanya. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kombinasi faktor teknis, hukum, sosial, dan kolaboratif. Maka dari itu, tentunya ada kemudahan yang diberikan oleh pengguna, oleh perusahaan untuk pengguna untuk memberikan kemudahan dalam mengakses digital. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika ke depan bahwasanya uang secara fisik sudah tidak akan diperlukan lagi. Nah, lalu ada beberapa faktor kemudahan yang diberikan oleh pihak sistem digital. Yang pertama, ada kemudahan penggunaan atau user friendly. Lalu yang kedua, ada keamanan dan verifikasi data yang diberikan kepada pihak berwenang sehingga data-data teman-teman semua tidak akan disebarluaskan. Lalu ada privacy dan anonimitas, yang dimana anonimitas ini adalah agar teman-teman tidak terlacak tempat dan lokasi teman-teman. Lalu ada stabilitas transaksi atau daya bagi, seperti contohnya harus mendukung transaksi kecil. Adapun yaitu Gojek bisa dipakai untuk membayar parkir 5.000 atau bahkan sampai 5 juta secara dicicil. Nah, lalu ada integrasi sistem dan platform, yang dimana harus antara dihubungkan dengan sistem pos, aplikasi, toko, contoh ShopeePay yang terintegrasi dengan Shopee, lalu merchant offline dan aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu ada ketangkasan, yang dimana mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan digital, seperti OVO yang mereka mengupgrade sistemnya sehingga ada pembayaran asuransi dan digital pay later. Kita akan membahas tentang tantangan-tantangannya atau sisi-sisi kekurangannya dari sistem tersebut, yaitu keamanan dan penipuan digital. Mungkin teman-teman pernah tahu dan pernah merasakan seseorang melakukan pengiriman dari bahwasanya ada pihak yang berwenang mengirimkan suatu link, lalu teman-teman pencet dan ternyata adalah salah satu tipu daya mereka untuk menipu kita berbasis digital. Lalu adanya kurangnya regulasi internasional yang teman-teman paham, teman-teman harus ketahui bahwasanya beberapa regulasi yang tidak lintas dunia. Contoh Bitcoin legal secara di Jepang, tetapi di Tiongkok Bitcoin diilegalkan. Lalu adanya ketiadaan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Jadi antara pihak bank dan pihak operator tidak saling berkesinambungan, sehingga akan menimbulkan beberapa dampak bagi kita sebagai penggunanya. Nah, lalu adanya kurangnya edukasi. Banyak masyarakat kurang paham dan kurang mengerti cara menggunakan aplikasi berbasis digital. Contohnya di daerah pedesaan dan kurangnya sarana internet. Nah, lalu selanjutnya ada kejenuhan dan fragmentasi aplikasi, yang dimana kita tahu bahwasanya ada beberapa orang yang sering diberikan banyak contoh-contoh pembayaran digital, baik OVO, ShopeePay, Dana. Nah, disitulah terjadinya perubahan kejenuhan yang diterima oleh konsumen terhadap pembayaran sistem digital. Kali ini kita akan membahas tentang keamanan sistem pembayaran digital. Teman-teman tahu dan teman-teman paham, keamanan dalam sistem pembayaran digital adalah segala upaya, tingkah laku, sikap, upaya teknologi, dan kebijakan yang digunakan untuk melindungi transaksi, data pribadi, serta dana pengguna pribadi dari berbagai ancaman seperti peretasan, penipuan, pencurian identitas, dan akses-akses ilegal yang sering terjadi atau marak yang sering kita terima. Nah, sistem yang aman tidak hanya menjaga kerahasiaan data, tapi juga memastikan integritas data tidak diubah tanpa seizin kita. Maka seringkali kita tahu bahwasanya kita mengubah data, pasti akan ada beberapa pihak yang berwenang yang mengkonfirmasi terhadap kita dulu bahwasanya akan ada perubahan data untuk kedepannya. Dan adanya ketersediaan sistem tidak down saat kita dibutuhkan.
Nah, mungkin teman-teman seringkali ketika melakukan pembayaran QRIS atau apapun itu, sistem sering down. Nah, maka dari itu pihak yang berwenang selalu melakukan apa yang namanya penguatan data sehingga tidak terjadinya sistem down saat kita membutuhkan sistem tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas ancaman-ancaman dan solusi-solusi keamanan yang diberikan. Yang pertama, ada phishing. Apa sih itu phishing? Phishing adalah penipuan dengan menyamar sebagai institusi resmi untuk mencuri data. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ada pihak-pihak yang mengechat kita melalui apapun itu, melalui media sosial, bahwasanya ada beberapa yang mengirimkan link, bahwasanya itu adalah instansi resmi dari pihak bank tersebut. Tetapi bahwasanya itu adalah hal penipuan berbasis digital. Seringkali kita mengklik link dan hal semacam itu, bahwasanya kita ketika mencet tersebut, kita akan pihak penipu akan mengetahui data-data, password, ID kita, sistem bank kita, sehingga adanya peretasan dan pencurian uang secara digital di mobile aplikasi keuangan. Lalu yang kedua ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang mencuri informasi sehingga dia mengetahui data, letak, dan lokasi kita. Lalu adanya pencurian identitas, penggunaan informasi orang lain untuk melakukan transaksi. Nah, mungkin teman-teman sudah paham apa yang saya maksud. Lalu ada akun diretas karena password lemah atau bocor. Makanya seringkali ketika kita membuat suatu akun, kita harus menampilkan huruf kapital, huruf kecil, tanda seru, dan tanda lain-lainnya. Itu untuk apa? Tentunya untuk memperkuat sistem password kita agar tidak lemah atau bocor. Lalu ada enkripsi SSL TLS yang dimana digunakan untuk mengamankan komunikasi antara pengguna dan server. Contoh HTTPS. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk kita pengguna untuk mengamankan komunikasi kita di situs bank atau di e-commerce tertentu tentunya. Lalu ada autentikasi 2 langkah 2FA yang menambahkan lapisan keamanan ekstra selain username password. Contoh yang seringkali kita temukan, ShopeePay meminta kode OTP via SMS atau via WhatsApp saat teman-teman login di perangkat baru. Ketika teman-teman mungkin mempunyai gadget atau smartphone baru, ketika ingin login terhadap aplikasi ShopeePay, maka seringkali mereka ingin meminta kode OTP, bahwasanya itu benar-benar kalian yang melakukan login terhadap aplikasi tersebut. Lalu ada pemantauan aktivitas dan notifikasi real time. Nah, sistem mendeteksi transaksi mencurigakan dan segera memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Contoh, Google Pay memblokir transaksi dari lokasi yang tidak biasa, sehingga adanya informasi yang diberikan kepada kita, sehingga kita tahu bahwasanya transaksi yang kita lakukan terblokir atau tidak bisa karena ada lokasi yang tidak biasa atau lokasi yang mungkin dalam kurung kurang jelas. Nah, selanjutnya, contoh nyata yang saya akan berikan, study case real. Seorang pengguna menerima email palsu yang tampak seperti dari bank resmi yang tadi sudah saya sampaikan berkali-kali. Nah, dan diminta mengklik link untuk memverifikasi akun. Nah, setelah memasukkan informasi yang teman-teman berikan, dana di rekeningnya teman-teman akan dikuras secara habis. Nah, ini adalah phishing yang tadi di next slide sebelumnya saya sampaikan. Sehingga maka teman-teman harus berhati-hati melakukan hal tersebut. Jadi himbauan dari saya, ketika teman-teman mendapatkan cash atau seri cash seperti tersebut, langsung melapor kepada pihak yang berwajib, kepada pihak bank, sehingga apakah ini benar adanya pemberitahuan dari pihak bank. Lalu selanjutnya tindakan pencegahannya itu, bank kini menggunakan aplikasi mobile banking dengan verifikasi biometrik atau teman-teman tahu melalui scan jari, scan wajah atau hal semacam itu, dan notifikasi real time untuk setiap aktivitas akun teman-teman. Setiap teman-teman melakukan aktivitas baik pengeluaran atau pemasukan, baik transfer dan lain-lain, akan adanya aktivitas atau adanya notif yang diberikan dari pihak bank
terhadap aplikasi mobile sehingga teman tahu kemana keluar dan pemasukan uang-uang tersebut. Nah, manajemen penipuan pembayaran digital. Nah, seperti yang teman ketahui, manajemen penipuan pembayaran digital adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mendeteksi, mencegah, serta mengetahui aktivitas penipuan-penipuan yang akan terjadi dalam proses teman-teman dalam melakukan transaksi online, seperti pencurian data, penggunaan akun orang lain, atau transaksi palsu. Sehingga kita sangat butuh akan adanya manajemen penipuan pembayaran digital, sehingga kita akan tidak terkecoh atau tidak akan tertipu oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan membahas tentang strategi manajemen penipuan yang efektif, screening otomatis dan manual, sistem menandai transaksi mencurigakan, bahwasanya suatu sistem akan mengetahui seperti jumlah besar, lokasi, dan yang asing. Lalu ada tim keamanan meninjau secara manual jika perlu. Lalu ada pemantauan perangkat dan lokasi menggunakan fingerprint, perangkat, dan IP geolocation, sehingga adanya keamanan yang diberikan ketika kita sudah melakukan fingerprint, dan tidak sembarang orang bisa melakukan fingerprint karena fingerprint itu adalah hal yang sistematis yang tentunya tidak akan mudah terdetek oleh orang lain. Lalu ada validasi dan autentifikasi eksternal seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, CVV, OTP, 3D Secure, verifikasi alamat, dan autentikasi 2 langkah. Nah, OTP yang tadi saya sampaikan melalui pemberitahuan SMS untuk kode OTP, bahwasanya itu benar-benar kalian yang sedang melakukan login atau melakukan sedang transaksi. Contoh, kartu debit yang mendukung 3D Secure meminta verifikasi via SMS sebelum transaksi. Contoh nyata, saya akan memberikan contoh lagi. Mastercard menggunakan GPS ponsel untuk mencocokkan lokasi pemilik kartu saat sedang melakukan sebuah transaksi, sehingga dapat mencegah transaksi palsu dari lokasi teman-teman ketika melakukan berbelanja. Nah, lalu ada PayPal, memblokir pembayaran otomatis jika login dilakukan dari perangkat baru tanpa adanya autentikasi tambahan. Sehingga dengan adanya autentikasi tambahan, bahwasanya itu dapat mengetahui bahwasanya PayPal ini bahwasanya itu benar-benar kalian. Tetapi jika autentikasinya tidak komplit atau tidak sempurna, maka pihak PayPal akan melakukan pemblokiran pembayaran terhadap aplikasi teman-teman. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Pratama. Oke, di sini saya akan membahas fenomena Bitcoin. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum Bitcoin itu apa? Di sini kita akan bahas. Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi langsung antar pengguna tanpa perantara seperti bank. Menggunakan teknologi blockchain, semua transaksi dicatat secara permanen dan transparan. Diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Dan Bitcoin hadir sebagai solusi atas kelemahan sistem keuangan tradisional seperti biaya tinggi, proses lambat, dan ketergantungan pada lembaga keuangan. Sekarang udah paham belum Bitcoin itu apa? Mari kita lanjut ke karakteristik dan keunggulan Bitcoin. Yang pertama itu ada terdesentralisasi. Apa itu? Terdesentralisasi tidak dikendalikan oleh bank sentral atau pemerintah manapun. Contohnya bisa siapapun bisa membuat dompet Bitcoin dan bertransaksi tanpa izin otoritas. Dan yang kedua itu ada transaksi global dan cepat. Bitcoin bisa dikirim ke mana saja dalam hitungan menit tanpa batas negara. Contohnya bisa mengirim Bitcoin dari Indonesia ke Kanada bisa lebih cepat dan murah daripada transfer bank internasional. Dan yang ketiga itu privasi dan
pseudonimitas. Identitas pengguna tidak ditampilkan, hanya alamat wallet saja. Nama pengirim dan penerima tidak akan muncul di transaksi, hanya deretan kode. Dan yang keempat itu ada pasokan terbatas, hanya akan ada maksimal 21 juta Bitcoin, menjadikannya anti inflasi. Contohnya tidak seperti mata uang fiat yang bisa dicetak terus-menerus oleh pemerintah. Dan kelima, aman secara kriptografi. Transaksi dijamin oleh algoritma kriptografi dan divalidasi oleh ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi, Bitcoin merevolusi cara kita memandang uang dan transaksi digital dan membawa peluang besar dalam efisiensi waktu dan kecepatan, namun juga menimbulkan tantangan besar terkait hukum, keamanan, dan stabilitas harga. Saya ambil contoh nyatanya kasus MTGOX 2014. Salah satu bursa Bitcoin terbesar dunia bangkrut setelah diretas dan kehilangan 850.000 Bitcoin senilai kurang lebih 470 juta US dollar. Hal ini mengguncang kepercayaan publik terhadap keamanan ekosistem Bitcoin. Dan di El Salvador 2021 menjadi negara pertama yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi, meskipun menimbulkan pro dan kontra global. Ya lanjut, kita akan di sini kita akan membahas kerangka hukum dan kebijakan yang diperlukan. Apa sih itu? Sistem pembayaran digital yang aman dan terpercaya membutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas, terutama untuk menangani transaksi lintas negara, pelindungan konsumen, pengawasan data, dan pencegahan penipuan. Kenapa sih membutuhkan kerangka hukum? Ada yang tahu nggak di sini? Biasanya tidak ada regulasi global yang seragam setiap negara. Negara punya aturan sendiri soal e-money, mata uang digital, dan transaksi lintas batas. Contohnya saja Bitcoin legal sebagai alat tukar di El Salvador yang saya bicarakan tadi. Dan solusinya bagaimana agar kerangka hukum ini berjalan dengan baik? Itu ada harmonisasi regulasi internasional. Negara perlu menyepakati standar global untuk keamanan, pelindungan konsumen, dan pelaporan. Dan contoh hal lagi ada di Uni Eropa menggunakan regulasi PS2 untuk standarisasi pembayaran digital. Dan di negara kita, Indonesia, Bank Indonesia mewajibkan semua penyelenggara e-money untuk memiliki izin resmi dan melaporkan data transaksi seperti e-wallet seperti OVO dan Dana, dan diawasi oleh OJK. Jadi, kerangka hukum yang kuat dan terkoordinasi secara global sangat penting agar sistem pembayaran digital bisa berkembang secara aman, adil, dan berkelanjutan, baik untuk konsumen, penyedia layanan, maupun pemerintah. Dan lanjut ke slide berikutnya, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Keberhasilan sistem pembayaran digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kerjasama semua pihak yang terlibat. Kolaborasi dibutuhkan untuk memastikan sistem berjalan lancar, aman, dan mudah, dan diterima luas oleh masyarakat. Coba bayangin kalau pembayaran digital ini tanpa kolaborasi, apa sih akibatnya? Akibatnya kurangnya kolaborasi, sistem tidak kompatibel,
jadi pengguna kesulitan. Merchant enggan menerima banyak jenis pembayaran. Adopsi teknologi lambat, kepercayaan publik rendah. Kolaborasi itu fondasi utama dari ekosistem pembayaran digital yang sukses. Tanpa koordinasi lintas sektor, inovasi teknologi akan terhambat dan sistem menjadi tidak efisien jika kolaborasi ini tidak dilakukan saat pembayaran digital. Oke, kita akan mengambil contoh kolaborasi yang sukses. Contohnya itu di Indonesia itu ada Gojek. Kalian tahu semua kan ya Gojek. Gojek biasanya kolaborasi dengan Bank BNI dan Alfamart. Jadi pengguna bisa top up GoPay lewat BNI Mobile atau kasir Alfamart. Kolaborasi ini antara fintech, bank, dan retail. Dan kedua itu ada Kris Bank Indonesia. Kolaborasi antara Bank Indonesia, perbankan, dan e-wallet seperti OVO, Dana, dan Linganja. Ini bisa satu QR code bisa dipakai semua pihak. Dan yang ketiga itu ada Apple Pay. Butuh kerjasama Apple, bank penerbit kartu, merchant POS, dan operator jaringan agar transaksi bisa dilakukan secara seamless. Saya Dito Ditya Purnomo, saya ingin melanjutkan materi tentang tren yang muncul dan arah masa depan sistem pembayaran digital. Apa sih tren yang muncul dan arah masa depan sistem pembayaran digital? Sistem pembayaran digital adalah bagian penting dari ekonomi digital yang memungkinkan transaksi elektronik melalui berbagai perangkat. Selain sebagai alat pembayaran, sistem ini juga berperan dalam membangun hubungan, menciptakan pengalaman personal, dan mengintegrasikan pelayanan digital lainnya. Di masa depan, sistem pembayaran digital akan semakin terintegrasi dengan kehidupan digital sehari-hari. Apa sih terintegrasi dengan kehidupan digital sehari-hari itu? Sistem pembayaran digital tidak hanya digunakan untuk transaksi belanja saja, tapi juga menyatu dengan aktivitas harian seperti media sosial, transportasi, pendidikan, hiburan, dan layanan kesehatan. Contohnya membayar transportasi umum melalui aplikasi Gojek atau Grab. Dan yang kedua itu langganan Netflix atau Spotify secara otomatis dipotong dari e-wallet. Terus yang kedua ada real time, fleksibel, dan personal. Apa sih real time, fleksibel, dan personal itu? Real time sendiri transaksi dilakukan secara instan, itu real time. Dan selanjutnya fleksibel itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta menyesuaikan dengan preferensi pengguna, yaitu personal. Apa sih contohnya? Contohnya itu seperti fitur split bill otomatis di aplikasi Dana atau OVO. Yang kedua terus ada notifikasi pengeluaran harian sesuai kategori belanja. Dan sistem memberi rekomendasi promo berdasarkan kebiasaan belanja pengguna. Dan yang ketiga ada privasi dan anonimitas. Apa sih privasi dan anonimitas? Yaitu pengguna makin sadar pentingnya keamanan dan sistem pembayaran di masa depan, mengutamakan enkripsi data, tidak menyimpan informasi sensitif sembarangan, dan memberi opsi transaksi anonim. Contohnya yaitu sebagai pengguna kartu virtual atau dompet digital tanpa menyebutkan identitas asli. Yang kedua, pembayaran menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin yang tidak langsung mengaitkannya dengan nama pengguna aslinya. Dan yang keempat, didukung oleh teknologi cloud, AI, blockchain, dan 5G. Teknologi ini meningkatkan kecepatan, keamanan, stabilitas, dan kecerdasan sistem pembayaran digital. Contohnya yaitu AI mendeteksi transaksi yang mencurigakan untuk mencegah penipuan, dan sedangkan blockchain sendiri yaitu memastikan transparansi dan keasabatan transaksi. Nah, yang selanjutnya jaringan 5G yaitu mempercepat proses pembayaran di tempat ramai seperti konser,
Dan sedangkan cloud sendiri menyimpan data transaksi agar mudah diakses lintas perangkat. Dan yang kelima, menjadi pusat dari ekosistem data dan interaksi antar pengguna, yaitu sistem pembayaran bukan hanya alat transaksi, tapi juga menjadi platform yang menghubungkan pengguna, penjual, dan penyedia layanan dalam satu ekosistem. Contohnya seperti aplikasi Shopee Pay menghubungkan pengguna dengan penjual influencer, bahkan layanan keuangan seperti pinjaman atau investasi lainnya. Dan yang kedua, fitur transfer ke teman dan minta uang di aplikasi e-wallet menjadi bagian dari interaksi sosial digital. Nah, yang di sini selanjutnya adalah arah perkembangan di masa depan. Yang pertama itu ada interaksi AI. AI akan membaca pola belanja pengguna dan merekomendasikan produk hingga mendeteksi potensi penipuan. AI sendiri memungkinkan sistem pembayaran untuk belajar dari kebiasaan pengguna secara otomatis. Nah, sistem ini bisa menganalisis data transaksi untuk memberikan rekomendasi personalisasi, bahkan keamanan ekstra. Contohnya sendiri yaitu AI mempelajari pola belanja kamu dan menawarkan produk yang sesuai, seperti Tokopedia atau Shopee yang menyarankan barang berdasarkan histori pencarian kalian. Yang kedua, jika ada transaksi yang mencurigakan, misalnya seperti tiba-tiba ada pembelian besar di luar negeri, sistem langsung memblokir atau memberi peringatan. Nah, yang kedua itu ada blockchain dan smart contract. Apa sih itu? Pengguna blockchain bisa mempercepat settlement transaksi antar bank atau negara. Blockchain adalah teknologi buku besar digital yang aman dan transparan. Dengan smart contract, transaksi bisa dijalankan otomatis sesuai aturan yang disepakati tanpa perlu perantara. Contohnya seperti transaksi antar negara, pengiriman uang lintas negara bisa lebih cepat dan murah dibandingkan sistem perbankan konvensional, misalnya seperti menggunakan Ripple atau Stellar. Dan sedangkan smart contract sendiri, contohnya seperti dalam pembayaran proyek freelance, sistem otomatis mentransfer dana jika pekerjaan selesai sesuai kesepakatan tanpa perlu pihak ketiga. Dan yang ketiga ada open banking. Open banking sendiri itu sistem perbankan yang terbuka dan terintegrasi antar platform untuk efisiensi layanan finansial. Nah, open banking sendiri itu adalah sistem di mana bank membuka data keuangan dengan izin pengguna kepada pihak ketiga seperti fintech melalui API (Application Programming Interface). Ini memungkinkan integrasi layanan keuangan yang lebih luas dan efisiensi. Contohnya seperti aplikasi Gojek atau Link Aja bisa mengakses data dari berbagai bank untuk menampilkan saldo atau melakukan transaksi langsung. Yang kedua contohnya ada aplikasi perencana keuangan seperti Jago atau Bibit dapat terhubung dengan rekening bank untuk memberi analisis keuangan personal. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat adalah Global Payment Integration. Sistem pembayaran lintas negara akan lebih seamless, tidak lagi repot dengan rekonversi kurs manual. Sistem pembayaran ini akan semakin terintegrasi secara global sehingga transaksi lintas negara jauh lebih mudah, cepat, dan efisiensi. Pengguna juga tidak perlu repot memberikan konversi mata uang secara manual karena sistem akan otomatis mengatur kurs terbaik. Contohnya itu seperti pengguna PayPal atau Wise bisa mengirim dan menerima uang dari berbagai negara tanpa harus pergi ke bank atau menghitung kurs manual. Dan contoh kedua itu ada e-wallet seperti WeChat Pay, Alipay atau Visa Tap to Pay melalui bisa digunakan di berbagai negara berkat kerjasama antar penyedia layanan. Nah, contoh yang ketiga itu ada belanja di platform internasional seperti Amazon atau AliExpress. Pengguna bisa membayar dengan mata uang lokal dan sistem akan otomatis mengkonversikannya. Dan yang kelima itu ada penguatan data privasi. Perlindungan ini dapat pribadi pengguna semakin ketat seiring kasus
kebocoran data digital. Contoh apa? Karena banyaknya kasus kebocoran data, sistem pembayaran digital akan semakin mengutamakan perlindungan data pribadi, mulai dari enkripsi tingkat tinggi, autentikasi ganda, hingga regulasi ketat seperti GDPR di Eropa. Contohnya itu seperti pengguna biometrik, yaitu sidik jari atau wajah untuk mengautentikasi saat transaksi. Yang kedua, aplikasi seperti Apple Pay atau Google Wallet tidak menyimpan nomor kartu secara langsung, melainkan menggunakan tokenisasi agar dapat lebih aman. Dan contoh selanjutnya itu adanya fitur kontrol privasi seperti memberi izin terbatas ke aplikasi pihak ketiga untuk mengakses data finansial pengguna. Nah, selanjutnya itu yaitu kesimpulan. Kesimpulannya sendiri itu sistem pembayaran digital bukan lagi sekedar alat transaksi, melainkan menjadi tulang punggung dari ekosistem ekonomi digital yang cerdas, aman, terhubung dengan secara global. Sekian dari saya, perwakilan kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.